Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Salman Rusdian Andrinata dengan NIM 220606110016. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas dasar presentasi arsitektur dengan objek rumah 3 lantai termasuk rooftop dengan ukuran 25 meter kali 9 meter dan luasnya 225 meter persegi. Pada denah lantai 1 kali ini, ketika masuk dari pintu gerbang, Anda akan disambut dengan taman di sebelah kiri dengan beberapa vegetasi. Kemudian di area depan rumah terdapat carport yang dapat menampung 2 mobil, satu mobil tipe SUV dan satu mobil tipe crossover. Dan kemudian di sebelah kanan terdapat garasi yang dapat menampung mobil tipe luxury SUV. Kemudian ketika memasuki rumah, Anda akan disambut dengan foyer dan ruang tamu. Dan di bagian ruang tamu terdapat sebuah layar televisi yang mungkin dapat digunakan pemilik rumah untuk mengadakan rapat tertentu dengan rekan-rekan bisnisnya. Kemudian sebelum memasuki rumah lebih dalam, terdapat kamar mandi di sebelah kirinya untuk tamu. Kemudian di sebelah kirinya terdapat kamar mandi yang disediakan khusus untuk tamu. Kemudian ketika melangkah masuk ke dalam, Anda akan disambut dengan ruang keluarga yang begitu lega dengan pemberian lemari buku dan sebuah sebuah TV berukuran besar untuk memberi privasi kepada penghuni rumah ketika terdapat beberapa tamu yang datang, sehingga dapat memiliki akses yang mudah untuk melihat ke dalam isi rumah. Kemudian pada sisi kanan ruang keluarga terdapat meja makan. Kemudian di sebelah kiri ruang keluarga terdapat tangga untuk menuju ke lantai 2. Dan di bawah tangganya terdapat minibar desain khusus untuk penghuni rumah untuk menghidangkan kopi dengan cita rasa sebaik mungkin. Kemudian kembali lagi pada sisi kanan ruang keluarga, Anda akan disambut dengan ruang dapur dengan kitchen set di dalamnya termasuk kulkas, kompor, dan beberapa peralatan dapur lainnya. Kemudian di sebelah sisi kiri ruang keluarga, setelah minibar tersebut, Anda terdapat kamar tidur untuk tamu dan kamar mandi dalam. Dalam kamar tidur tersebut dapat menampung 2 orang dengan akses pemandangan menuju ke arah taman di antara dapur dan kamar tidur tamu tersebut. Dan taman tersebut memiliki akses sirkulasi yang cukup, yaitu dengan adanya void hingga lantai atas, sehingga memaksimalkan adanya sirkulasi udara dan sinar matahari yang cukup. Kemudian lanjut ke arah belakang, ke bagian belakang rumah, Anda akan disambut dengan kolam ikan dengan beberapa vegetasi di sampingnya. Kemudian di sebelah kanan kolam ikan terdapat ruang penyimpanan dan dapat digunakan juga sebagai ruangan untuk mencuci pakaian dan sebagainya. Kemudian di sebelah kolam ikan terdapat ruang peribadatan atau musala dan diberikan akses seluas mungkin untuk bersebelahan dengan kolam ikan tanpa sekat sedikit pun untuk mendukung penghuni rumah semakin khusyuk dalam beribadah. Kemudian untuk lantai 2-nya dapat diakses dari tangga di sebelah ruang keluarga. Ketika sampai di lantai 2, Anda akan disambut dengan space kosong yang bisa digunakan sebagai ruang bermain anak, sehingga meminimalisir risiko anak untuk cedera atau
terganggu terganggu mobilitasnya dengan perabot-perabot rumah di ruangan lain. Kemudian pada pojok ruangan tengah terdapat ruang baca khusus. Kemudian pada sisi pojok space kosong tersebut terdapat ruang baca yang didesain senyaman mungkin dan sesenyap mungkin untuk mendukung literasi penghuni rumah, sehingga meningkatkan konsentrasi dan kefokusan penghuni rumah saat membaca buku. Kemudian pada sisi depan rumah di lantai 2 ini terdapat 2 kamar anak yang masing-masing memiliki kamar mandi dalam. Kemudian pada sisi tengah rumah terdapat kamar tidur utama yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam beserta bathtub yang ada di dalamnya. Kemudian pada sisi kiri bagian tengah rumah lantai 2 ini terdapat ruang multimedia yang dapat digunakan penghuni rumah untuk mengerjakan urusan kantor ataupun urusan bisnis lainnya. Kemudian lanjut pada bagian belakang rumah lantai 2 ini dapat diakses dari ruang multimedia, juga dapat diakses dari kamar tidur utama. Kemudian ketika memasuki bagian belakang rumah lantai 2 ini, Anda akan disambut dengan private pool yang didesain klasik, elegan, tapi simpel. Begitu juga terdapat ruang santai di sebelah private pool di samping kiri. Kemudian memasuki pada lantai 3 dapat diakses melalui tangga bagian belakang sebelah pojok kiri rumah lantai 2 ini, juga dapat diakses melalui tangga depan ruang literasi tadi. Kemudian ketika memasuki lantai 3 ini di bagian rooftop, Anda akan disambut dengan beberapa vegetasi dari taman yang memang disediakan khusus untuk penghuni rumah untuk melepas penat, stres, dan sebagainya. Kemudian lanjut pada sisi kanan terdapat creative space yang dapat digunakan penghuni rumah untuk mengadakan acara barbecue, bersantai, dan semacamnya bersama keluarga. Kemudian untuk orientasi bangunan ini menghadap ke arah timur yang sedikit condong ke arah timur laut. Berikut tampak samping dan tampak depan rumah lantai 3 ini. Berikut juga potongan memanjang dari rumah lantai 3 ini. Dapat dilihat bahwa dari sisi sebelah kiri kita dapat melihat bagaimana peletakan properti foyer dan kamar tidur anak. Kemudian pada bagian tangga dapat kita lihat akses yang menuju lantai 2 memiliki satu buah tangga, dan akses menuju lantai 3 rooftop pada rumah ini memiliki 2 buah tangga untuk akses menuju rooftop rumah ini. Berikut potongan melebar atau potongan BB pada rumah lantai 3 ini. Dapat juga dilihat pada potongan ini bagaimana tampilan void bagian taman yang memiliki akses menuju lantai atas pada bagian rumah. Berikut tampilan salah satu interior, yakni kamar utama pada lantai 2. Kemudian pencahayaan dapat ditinjau pada bagian atap kamar utama ini yang didesain tertutup. Dan berikut tampilan interior pada bagian ruang keluarga lantai 1. Pada bagian pencahayaan juga sama seperti kamar tidur utama yang barusan saya jelaskan. Pada bagian pencahayaan ruang keluarga ini, penempatan lampu ditempatkan pada bagian atas plafon yang dilapisi dengan layer berwarna kuning dengan corak berwarna merah, sehingga menampilkan kesan
ruang keluarga yang simpel dan elegan. Berikut tampilan depan rumah lantai 3 yang saya presentasikan kali ini pada kondisi siang hari. Dan berikut tampilan rumah lantai 3 pada kondisi malam hari. Berikut gambar detail pada kolam ikan yang terdapat pada lantai 1 bagian belakang rumah lantai 3 ini. Dapat dilihat bahwa pada kolam ikan ini terdapat sirkulasi air yang berupa air mancur yang bertujuan untuk menambah estetika pada bagian belakang rumah lantai 3 ini. Begitupun juga pada pencahayaan, penempatan lampu juga ditempatkan pada bagian atas plafon, yakni berupa LED strip. Begitupun juga pada vegetasi di bagian pojok kolam ikan yang bertujuan untuk menambah kesan sejuk pada bagian belakang lantai 1 rumah ini. Berikut tampilan detail gerbang depan rumah lantai 3 ini. Pada pintu gerbang ini menggunakan skema rel yang menukik, sehingga ketika posisi pagar terbuka, pagar sejajar dengan tembok di sebelahnya, untuk memberi kesan yang lebih rapi dan menambah nilai estetika. Kemudian untuk mendukung desain pagar yang seperti saya jelaskan tadi, pada konstruksi roda menggunakan engsel putar yang terpasang pada setiap roda yang berada di bagian bawah, sehingga memungkinkan roda dapat menyesuaikan jalur rel gerbang yang berkelok dengan pintu gerbang di atasnya. Jadi, rumah yang barusan saya presentasikan memiliki kapasitas keluarga yang memiliki 4 orang anak. Untuk konsep desain eksterior pada rumah lantai 3 ini mengusung konsep minimalis, sehingga dengan ukuran rumah yang cukup luas dan dikawinkan dengan konsep desain yang minimalis akan memberikan kesan yang lebih lega. Kemudian konsep desain eksterior tersebut saya juga adopsikan pada desain interior rumah lantai 3 ini. Presentasi kali ini saya cukupkan sekian. Apabila terdapat kesalahan, murni berasal dari diri saya pribadi, dan apabila terdapat kebenaran dari yang saya sampaikan, hal tersebut murni dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.